menemukan seekor ular naga yang bisa bicara. Ia memberi nama naga tersebut Baru Kelenteng. Nama yang diambil dari kelentengan pusaka milik Ki Hajar Salokantara. Nyai Salokantara membesarkan Baru Kelenteng seorang diri. Baru Kelenteng memiliki kekuatan untuk memperbaiki segala sesuatu dengan menghembuskan nafasnya. Dikala Baru Kelenteng beranjak remaja, ia mulai bertanya akan keberadaan ayahnya. Nyai Salokantara kemudian menyuruhnya pergi untuk menemui ayahnya di Gunung Telomoyo dengan membawa bukti berupa kelentingan. Nyai pun berpesan, Baru, di luar sana akan banyak orang yang tidak menyukai rupamu. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Jika sesuatu terjadi padamu, peganglah kelintingan pusaka ini dengan erat. Senantiasa, semesta akan menolongmu. Hati-hati, Baru. Baru pun terbang meninggalkan tempat tinggalnya untuk menemui ayahnya Ki Hajar Salokantara. Setibanya di Gunung Telomoyo, Baru Kelenteng membangunkan Ki Hajar dengan keberadaannya. Ki Hajar Salokantara sangat terkejut melihat rupa Baru Kelenteng yang merupakan seekor ular naga. Baru Kelenteng kemudian memberitahukan Ki Hajar bahwa ia adalah anaknya. Ki Hajar merasa tidak percaya. Akan tetapi Baru Kelenteng menggunakan kelentingan emas pusaka miliknya. Ki Hajar kemudian menguji Baru Kelenteng dengan berkata bahwa jika Baru Kelenteng mampu untuk melingkari Gunung Telomoyo dengan tubuhnya, maka Baru adalah anaknya. Dengan keberhasilan Baru, Ki Hajar kemudian berpesan, "Wahai Baru Kelenteng, kau memang anakku yang dikaruniai oleh semesta. Sekarang, hendaklah kau pergi ke Bukit Tugur dan bertapa. Maka wujudmu akan berubah menjadi manusia." Baik, Ayahanda. Dengan harapan besar untuk menjadi ciptaan yang sempurna, Baru Kelenteng terbang dengan cepat ke Bukit Tugur. Namun di perjalanan, ia melewati suatu desa yang dilanda kemiskinan. Desa itu adalah Desa Patu. Merasa iba, Baru menolong desa itu dengan hembusan nafasnya. Warga desa Paduk dengan berlomba-lomba mengambil semua makanan itu. Di saat yang bersamaan, semesta mengubah Baru Kelenteng menjadi seorang anak manusia. Ia merasa gembira karena wujudnya bukan lagi seekor naga yang menyeramkan. Tiba-tiba, perut Baru Kelenteng berbunyi kelaparan. Dengan rupa seorang manusia, Baru Kelenteng tidak lagi takut untuk menghampiri desa tersebut. Ia berjalan mendekati desa dan meminta makanan pada salah satu warga. Akan tetapi, Baru Kelenteng malah diusirnya.
warga desa Patok. Pergi kau dari sini. Tiba-tiba seorang nenek menghampirinya. Nenek itu menanyakan mengapa baru menangis. Kemudian baru bercerita bahwa warga desa Patu mengusirnya. Mendengar cerita baru, nenek itu mengajak Baru ke halaman rumahnya dan memberikannya sepiring makanan. Lalu nenek itu menceritakan sifat asli desa Patu yang angkuh dan serakah. Seberapapun keajaiban yang terjadi kepada mereka, mereka tidak pernah menyampaikan rasa syukur kepada semesta. Kemudian nenek itu berpesan kepada Baru, jika ia mendengar gemuruh langit, maka segeralah pergi ke bukit paling tinggi. Dari sana, ia akan dapat melihat karma semesta. Tak lama kemudian, besar terdengar dan hujan mulai turun. Dari kejauhan terdengar suara minta tolong. Baru Glinting melihat warga desa Patu dilanda banjir besar. Melihat kejadian tersebut, Baru teringat perkataan ibunya. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Baru Glinting kemudian berdoa kepada semesta. Wahai semesta, kembalikanlah wujudku seperti semula. Aku ingin menolong semua orang dengan wujudku apa adanya. Dengan wujud ular naga seperti sedia kala, Baru Glinting menolong warga desa Patu dari bencana banjir tersebut. Sampainya di puncak bukit, warga desa Patuk merasa takjub atas sosok seekor naga yang telah menolong mereka. Baru Glinting pun memberitahu warga desa Patuk bahwa ialah anak kecil yang telah mereka usir tadi. Warga desa Patuk akhirnya menyadari kesalahan dan sifat buruk mereka. Dengan tundukan rasa hormat, warga desa Patuk menyampaikan rasa syukur mereka atas Baru Glinting dengan menamakan tempat tersebut Rawa Pening, yang berarti melambangkan kebeningan hati Baru Glinting. Baru, aku adalah jelmaan semesta yang ingin menguji ketulusan hatimu. Kau adalah kesatria yang tabah dan tangguh dengan hati yang tulus seperti anak kecil. Maka dari itu, akan kurubahmu
Oh my god, loka.